Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nah? Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu. Semangat, Ibu. Alhamdulillah ya, Nak ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta energi yang penuh supaya mengikuti pembelajaran penuh semangat, fokus, disiplin, serta bertanggung jawab. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kepada Ketua Kelas, Hardiman, disiapkan terlebih dahulu, Nak. Disilahkan. Baik teman-teman, mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Harima sudah hadir ya. Kemudian Dwi hadir, Bu. tidak? Bu. Ya, Pine, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Ita, Hadir, Bu. Kiki, Ibu. Lina, Hadir, Ibu. Mariani, Hadir, Bu. Rahayu, Hadir, Ibu. Widya, Hadir, Ibu. Yulis. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, selanjutnya untuk memupuk ya semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasionalnya yaitu Garuda Pancasila. Diharapkan semua mengikutinya, Nak. Pancasila, aku penuhmu. Dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Judulnya apa, Nah, lagu yang tadi dinyanyikan? Garuda Pancasila, Bu. Benar, Garuda Pancasila. Pada lagu Garuda Pancasila terdapat lirik Ayo Maju, yang artinya mengajak kalian untuk terus maju dalam hal menggapai cita-cita. Tentunya kalian semua memiliki cita-cita, bukan? Ya, Bu. Dwi mau jadi apa? Mau menjadi guru, Bu. Guru apa, Nak? Guru bahasa Indonesia, Bu. Vina mau jadi apa? Sama, Bu, guru bahasa Indonesia seperti Ya. Ibu. Nah, luar biasa ya cita-cita kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud ya. Tentunya dengan usaha, kerja keras, serta doa. Ingat, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu. Ibu akan membacakan nomor 1, 2, dan 3 untuk jawabannya. Silakan kalian acukan tangan apabila memilih opsi A, B, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nomor 1, boleh jadi itu sikap angkuhnya seorang yang sukses dan kaya menghadapi pemuda kere macam aku. Sebagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya aku pacari. Jadi amat wajar dia kelihatan tidak suka terhadapku. Apalagi tampangku tidak keren kayak aktor Nicholas Saputra. Sementara wajah Mawar memang cakep. Kamu sendiri bilang Mawar mirip Dian Sastro dengan bodi semampai macam Luna Maya. Padahal menurutku Mawar lebih mirip penyanyi kesukaanmu Mulan Jamila. Bukti bahwa watak tokoh dia pada kutipan cerpen sombong ya terletak pada kalimat bernomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Siapa yang memilih jawaban opsi A? Acungkan tangannya, Nak. Bu. Ya, Bu. Ya, ada Vina, Dwi, dan Grace. Opsi B.
Saya, Bu. Saya Ibu. Ya, Rahayu, Saya, Lina, Bu. ya, terima kasih sudah Ibu data. Opsi C, tidak ada. Opsi D, tidak ada. Selanjutnya, kita ke nomor 2. Pagi itu indah sekali di Batu Raden. Matahari bersinar cerah menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau berkilat. Puncak Gunung Selamat muncul di atas warna-warni hijau kebiruan alam di sekitarnya. Langit sangat bersih dan berwarna biru cerah, menjadi latar belakang yang menonjolkan kegagahan gunung itu. Pembuka cerpen di atas berisi tentang A. Penokohan, B. Konflik, C. Tema, D. Latar. Silakan untuk yang memilih opsi A, angkat tangan, Nak. Ada tidak? Dwi, opsi B. Saya Bu. Saya Bu. Kemudian Widya, Grace. Opsi C. Saya, Bu. Ya, opsi D. Saya Bu. Ya, terima kasih. Soal terakhir ya, Nak. Kami tiba di terminal. Lebih baik Om naik Indah Murni saja, kataku. Bus ini lewat jalan tol. Paling-paling cuma setengah jam ke Cililitan. Kutipan cerpen di atas menggambarkan latar tempat di A. Cililitan, B. Bus Indah Murni, C. Terminal, D. Jalan tol. Silakan opsi A. Acungkan tangannya apabila ada yang memilih. Tidak ada. Opsi B. Tidak ada juga. Opsi C. Saya Bu. Saya, Bu. Lina. Wah, semua memilih opsi C ya. Opsi D. Tidak ada. Baik, terima kasih. Jawaban kalian luar biasa. Nah, setelah kalian mengamati teks cerpen pada nomor 1, 2, dan 3, ada yang masih ingat pengertian cerpen apa, Nak? Cerita pendek Bu. Cerita pendek, Bu. Cerpen kepanjangan atau kependekan? Kependekan. Nah, cerpen adalah kependekan dari cerita pendek. Ada yang masih ingat pengertian cerpen apa? Cerita yang pendek, Bu. Nah, baik, silakan untuk dibaca pengertian cerpen untuk Lina. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi, dan cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Ya, terima kasih. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi, artinya cerita hayalan atau rekaan. Nah, hadirnya cerita fiksi tidak lain hanya untuk dijadikan hiburan semata. Bahkan cerita ini hanya karya dari penulisnya yang bertujuan untuk menghibur. Selanjutnya, nah, artinya adalah dalam membaca cerpen akan langsung selesai, Nak, dan bisa memperoleh satu waktu dan isi keseluruhannya dalam satu waktu membacanya. Kemudian yang ingin Ibu tanyakan, ada berapa unsur-unsur pembangun karya sastra? Coba. Ada yang masih ingat? Unsur-unsur pembangun sastra ada berapa? Benar, ada 6. Bisa disebutkan apa saja, Nak? Tema. Alur. Sudut pandang. Penokohan, latar, sudut pandang, Benar ya, ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, unsur pembangun ini biasa disebut juga dengan unsur Intrinsik, Bu. Iya. Nah, ada yang tahu pengertian dari tema apa? Tidak tahu Bu. Lupa Bu. Dilupakan, jangan dilupakan ya, Ibu sakit hati. Nah, jadi tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran yang menopang keseluruhan cerita. Kemudian alur, ada berapa jenis alur, Nak? Ada 3, Bu. Ibu. Ada Kan, 3 itu Bu. apa saja coba? Maju, alur mundur, alur campuran. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ada berapa? Semuanya coba. Ada 3. Ada 3. Tokoh apa saja? Protagonis, Benar. Kalian tahu cerita bawang merah, bawang putih?
Tahu Tahu Ibu. Ibu. Tahu Ibu. Pada cerita bawang merah, bawang putih, tokoh bawang putih termasuk ke dalam tokoh yang mana? Protagonis. Protagonis, Bu. Kenapa Protagonis, dikatakan Bu. protagonis? Coba Baik hati, dijelaskan. Ibu. Baik hati, Bu. Ya, baik Hati, hati Bu, ya, Rama. meskipun disakiti oleh saudaranya, tetapi dia tidak pernah dendam ya, tidak benci terhadap saudaranya. Kemudian tokoh bawang merah termasuk dalam tokoh yang mana? Antagonis. Kenapa Antagonis, Bu. dikatakan antagonis? Coba dijelaskan. Jahat, Ibu. Jahat, Bu. Jahatnya kenapa? Ibu, karena Iri selalu menindas sama- bawang putih. Suka Ya, menjahili menindas, bawang iri putih. hati Iri. ya. Iya, artinya kan sudah memahami ya antara tema, alur, tokoh, dan penokohan. Kemudian latar, ada berapa jenis latar? 3, Bu. Ada 3, Bu. Bukan, ada latar apa saja? Latar tempat, latar waktu, latar dan latar suasana. suasana. Benar ya, latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ada 2 nih, ada sudut pandang orang Sama. dan sudut pandang orang Tiga. Nah, sudut pandang orang pertama adalah menggunakan kata ganti, yaitu ada yang tahu? Iya, aku, saya. Kalau misalnya ceritanya menggunakan bahasa gaul atau tidak baku, gue, gua ya, seperti itu. Kemudian sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang keberapa? Coba contohnya. Dia, Ibu. Iya. Ya, dia, iya, atau pakai nama Bu. orang. Nah, yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan. Benar, pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Masih suka miskonsepsi Ibu, tidak saya antara Ibu, tema dengan antara judul? tema dan judul. Nah, baik, Ibu akan memberikan ilustrasi ya, supaya kalian tidak kebingungan lagi antara tema dan judul. Diibaratkan sebuah rumah. Rumah adalah judul, tema adalah pondasinya ya. Nah, rumah tidak akan berdiri, rumah tidak akan jadi apabila tidak dibangun dulu pondasinya. Sama halnya dengan kalian dalam menuliskan sebuah cerita. Yang kalian tentukan terlebih dahulu adalah temanya. Setelah kalian menentukan temanya, baru kalian bisa memilih judul sesuai dengan tema yang telah kalian tentukan. Nah, apabila tadi tema adalah ide pokok, nah kalau judul adalah perincian topik atau kepala karangan. Sampai sini dipahami? Paham, Ibu. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, mengamati foto ya dari 3 penulis. Silahkan dilihat untuk foto yang pertama. Ada yang tahu tidak beliau siapa? Ayo, beliau siapa? Karyanya terkenal loh, sampai dibuat film. Ya? Artis bukan, Bu? Bukan, ini adalah penulis. Andrea. Oh, yang menulis Laskar Pelangi ya, Bu? Benar, Laskar Pelangi ada karyanya. Nah, siapa penulisnya ini namanya? Oh, ingat, Bu. Andrea Andrea Hirata ya? Benar, Andrea Hirata yang menceritakan kisah pelajar ya, seperti kalian yang memiliki cita-cita yang luar biasa. Kemudian foto yang kedua, nah siapakah beliau? Ini bukan ibu ya. Asma Siapa, Nak? Nadia. Benar, Asma Nadia. Kemudian karya beliau yang terkenal sama halnya dengan karya Andrea Hirata yang dibuat film. Ayo, Nak, surat Untuk kecil. Tuhan. Iya, surat kecil untuk Assalamualaikum, Tuhan. Beijing. Iya, benar, Yuli. Terima kasih. Selanjutnya, nah, siapakah pria ini? Kalau ini Raditya kita Dika. tahu, Bu. Raditya Dika. Iya, benar sekali, Rahayu. Terkenal orangnya atau terkenal karyanya? Dua-duanya, Dua-duanya, Bu. Bu. Dua-duanya ya, Dua-duanya, karena Bu. Raditya Dika sering membuat konten YouTube ya, kemudian muncul di televisi, karyanya pun tidak kalah dengan karya Andrea Hirata serta Asma Nadia. Banyak sekali karya dari Raditya Dika. Nah, jadi manfaat kalian dalam menuliskan cerpen ya. Nah, manfaatnya adalah kalian bisa mengembangkan kemampuan berbahasa kalian, khususnya dalam hal tulis-menulis. Nanti kalian bisa seperti mereka, mau tidak menjadi seperti mereka? Mau tidak terkenal seperti mereka dengan karya-karya yang luar biasa? Mau ya? Nah, maka dari itu yang sedang menulis silakan kembangkan potensi dan kemampuan kalian.
Ya, kita lanjutkan ya, Nak. Adapun kompetensi dasarnya 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun IPK-nya 4.5.1 menunjukkan bukti yang mendukung unsur pembangun karya sastra dari cerita pendek yang dibaca. 4.5.2 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. 4.5.3 mempresentasikan unsur-unsur dan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan mode pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dengan benar dan tepat, serta menunjukkan sikap spiritual, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Nah, adapun langkah-langkahnya disimak ya, Nak. Nah, langkah yang pertama, kalian tentu harus membaca keseluruhan isi cerpennya, serta memahaminya ya, isinya ya. Dan yang kedua, menentukan bukti unsur pembangun karya sastranya dengan mengutip ya, dengan kutipan cerita sebagai alasan atau bukti. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, di sini ada kutipan cerpen ya, kutipan cerpen yang berjudul Bangkit karangan Alfred Pandi. Silakan Ibu meminta Widya untuk membacakannya. Baik, Bu. Bangkit, karangan Alfred Pandi, kutipan cerpen, pandanganku pada langit tua. Cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan, konflik dengan orang tua karena tidak lulus sekolah. Berdiri menatap air sungai yang mengalir, airnya deras. Di sini, di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan aku berjalan menaiki jembatan dan berdiri bebas. Menutup mata dan tinggal beberapa senti lagi aku akan terjatuh. Terima kasih, Nak. Baik sekali pembacaannya. Nah, Ibu yang ingin Ibu tanyakan, unsur intrinsik apa yang terdapat pada kutipan cerpen di atas? Ibu berikan clue ya. Ini adalah mengenai latar. Coba temukan ketiga latar tersebut. Latar waktunya, Nak. Malam, Bu. Malam, Bu. Bukti kutipannya yang mana? Kalau malam, coba. Cahaya bintang berkelip-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Benar, terima kasih Yulis. Cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Kemudian latar tempatnya, Di jembatan, Bu. ya, Di atas kutipan jembatan cerpennya tua silakan ini. dibacakan, Nak. Berdiri menatap air sungai yang mengalirnya airnya deras di sini di atas jembatan tua ini. Benar sekali Dwi, terima kasih ya jawabannya tepat sekali. Nah, untuk yang terakhir adalah latar suasana. Bagaimana suasananya, Nak? Sepi, Sepi, benar. Bukti kutipannya yang mana? aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Benar, aku berjalan menyusuri lorong malam sepi nan gelap. Terima kasih ya, Nak. Artinya kalian sudah benar-benar memahami materi ini. Nah, apabila kalian telah memahami semuanya, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi. Untuk kelompok 1, silakan Lina, Ita, dan Mariani. Kelompok 2, Hardiman, Dwi, Widya, dan Yulis. Kelompok 3, Rahayu, Vine, Grace, dan Kiki. Nah, Ibu telah bagikan LKPD-nya ya. Langkah kerjanya yang pertama, silakan kalian cermati teks cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Setelah itu kalian diskusikan dengan anggota kelompok tentang simpulan dan bukti yang mendukung. Yang ketiga, tulislah hasil analisismu pada LKPD. Setelah selesai berdiskusi, nanti hasilnya akan dipresentasikan. Nah, supaya
pengerjaannya cepat selesai dan tepat waktu, kalian harus bekerja sama ya. Dibagi-bagi, misalnya satu orang mencari tema dengan buktinya, kemudian tokoh dengan buktinya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, Bu. baik, selamat mengerjakan. Ibu berikan waktu ya. Bagaimana anak-anak sudah selesai? Udah, Ibu. Udah, Bu. Iya, silakan. Ada untuk kegiatan presentasi ini, Ibu minta satu orang untuk perwakilannya. Ada yang ingin mempresentasikan? Satu orang saja dari ketiga kelompok. Siapa? Saya aja, Siapa, Ibu. Nak? Boleh, Lina, silahkan. Untuk tema, simpulannya pengetahuan. Kutipan cerpennya, Mogu amat rajin membaca, semua buku habis dilahapnya, ia rindu akan pengetahuan. Untuk alurnya, alur maju. Kutipan cerpennya, pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun, sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara, Mogu amat rajin membaca. Untuk latar tempatnya di hutan, kutipan cerpennya juga mencari kayu bakar di hutan. Latar waktunya malam hari, untuk kutipan cerpennya hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di hutan. Latar suasananya sepi dan menakutkan. Kutipan cerpennya, Mogu amat bingung dari mana suara itu berasal. Ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Untuk tokoh dan penokohan, ada Mogu, pohon pengetahuan, Monda, dan Raja. Kutipan cerpennya, Mogu bersifat rajin belajar, pohon tule bersifat baik, Monda bersifat jahat, Raja bersifat bijaksana. Untuk sudut pandangnya, yaitu orang ketiga, kutipan cerpennya, pada suatu waktu hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Untuk amanatnya, dengarkanlah suara hatimu, suara hati rakyatmu. Pahami perasaan mereka atau rakyatmu, lakukan yang terbaik untuk rakyat. Iya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin menambahkan atau menanggapi hasil pekerjaan dari Lina dan kelompoknya? Saya, Bu. Ya, silakan Rahayu. Ya, hasil pekerjaan dari kelompoknya Lina sudah baik. Itu Ya. ditandai dengan kelompoknya sudah menentukan unsur-unsur intrinsik dengan tepat, mulai dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar juga tadi sudah tepat, kemudian sudut pandang dan amanat. Semuanya sudah sesuai juga dengan apa yang kita kerjakan, Ibu. Ya, Terima jadi kasih, semuanya Ibu. sama ya. Ya, Nah, Ibu. benar yang disampaikan oleh Rahayu, yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Lina sudah sesuai ya dengan unsur-unsur intrinsiknya, dimulai dari tema dan buktinya sudah benar. Latar, alur, sudut pandang, serta amanat. Tepuk tangan, Nak. Tepuk tangan, silakan. Nah, selanjutnya kita akan bermain games ya. Senang tidak bermain game, Nak? Senang, Ibu. Senang, Ibu. Ya, kita akan bermain game ya. Nama gamenya adalah Word Wall. Sebentar. Ibu akan tampilkan terlebih dahulu. Sebentar, Nak. Sudah muncul? Sudah, Bu. Iya, sebentar. Baik, kita mulai. Ibu akan mulai dari Dwi, silakan memilih. Nomor 1, Bu. Nomor 1, silakan. Gagasan pokok atau ide pikiran yang menopang sebuah cerita. Apa ini, Nah? Unsur apa? Tema ya, Bu. Benar sekali, ini adalah tema. Kemudian Ibu meminta
Hardiman, silahkan. Memilih nomor 5, Bu. berapa? Berapa? 5, Bu. 5, Bu. Ya. Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca apa, Nak? Sudah pasti amanat dong, Ibu. Ya, benar. Ini jawabannya adalah amanat. Satu orang lagi, Ibu minta Widya, silahkan. Ada Widya? Vina, Ibu minta tolong silahkan memilih. Nomor 8, Bu. Iya, nomor 8. Nah, orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tokoh, Bu. Iya, benar. Tokoh. Terima kasih, Yana. Jawaban kalian luar biasa. Artinya kalian telah memahami unsur-unsur pembangun karya sastra. Nah, untuk selanjutnya, sebelum pada kegiatan penutup, Ibu ingin ada satu orang yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa? Saya, Ibu. Boleh, Nah, silakan. Saya juga Terima mau, kasih. Ibu. Ya, kita dari Lina dahulu. Ya, untuk materi hari ini kita mempelajari unsur-unsur pembangun karya sastra, yaitu unsur intrinsik, ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Benar, silakan Rahayu, ada yang ditambahkan? Sama Ibu. Kita Iya. jadi lebih tahu tentang unsur-unsur pembangun karya sastra. Iya, benar ya. Hari ini kalian telah belajar menyimpulkan serta mencari bukti pada kutipan cerpen ya, di mana unsur-unsur itu ada tema, tokoh, latar, sudut pandang, serta amanat. Nah, untuk selanjutnya, untuk tes akhir, silakan cek WA grupnya. Ibu telah mengirimkan link Google Form. Ibu berikan waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakannya. Silakan, Nak. Baik, tugasnya telah masuk dan hasilnya pun baik sekali ya, Nak. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan hasilnya pun baik pula. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Kebetulan waktunya sudah selesai ya. Nah, sebagai penutup pada ketua kelas, Nah Hardiman, silakan untuk memimpin doa sebagai rasa syukur karena pembelajaran telah berjalan dengan lancar dan baik. Silahkan, Nak. Baik, Bu. Teman-teman, mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada karunia Yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.